Oke, nah lanjut ya. Tadi yang aku harus menghafal semua materi. Nah, ini cukup sulit ya rekan-rekan ya kalau kita ketika ingin misalnya jadi moderator atau nanti jadi narasumber, kita disuruh mengingat semua materi. Bahkan kadang ketika narasumber presentasi itu di PowerPoint-nya itu hanya terdiri dari poin-poin tertentu saja. Sisanya itu semua tidak tertulis di slide gitu ya. Jadi mereka betul-betul membahas poin-poin itu dan melemparkannya kembali ke audiens, jadi bentuknya diskusi. Nah, itu jadi lebih terbangun public speakingnya karena tidak hanya satu arah aja, tetapi kita juga dapat feedback dari audiens, begitu ya. Nah, yang penting adalah aku tuh harus memahami inti materinya. Intinya kenapa sih kok aku tuh mau menyampaikan pesan ini, kenapa sih pesan ini tuh harus saya sampaikan kepada audiens gitu. Jadi kita sendiri pun harus paham inti materi yang ingin saya sampaikan itu apa. Jadi nggak perlu menghafalkan 5 poin, 6 poin gitu, nggak perlu 1 poin aja. Tapi rekan-rekan sudah merasakan manfaatnya. Nah, bagikanlah kepada para audiens gitu ya. Seperti sekarang saya ini, saya merasakan perubahan ketika saya belajar public speaking. Nah, karena saya sudah merasakan manfaatnya sendiri, makanya saya ingin berbagi kepada rekan-rekan semua yang notabene-nya tes MBTI, oh aku introvert, atau rekan-rekan yang bukan introvert tapi memang kayak, aduh aku tetap masih takut ya bicara di depan umum, di depan publik gitu, aku tuh nggak tahu mau ngomongin apa. Nah, itu makanya saya ingin berbagi bahwa ketika kita public speaking itu kita nggak perlu sempurna, kita nggak perlu ingat semua materi, kita hanya perlu paham pesan yang ingin kita sampaikan, yaitu prinsip kita sendiri, itu bagaimana yang ternyata membuat hidup kita jadi lebih baik atau lebih maju ke depannya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah aku takut dinilai kayak tadi ya, orangnya banyak banget. Nah, terus kita mikir kayak aduh aku takut dijudge sih, aku takut dinilai gini. Nah, padahal yang penting adalah aku ingin membangun koneksi dengan audiens, itu yang paling penting. Kenapa kok rekan-rekan sudah takut akan dijudge, akan dinilai jelek gitu, karena ya dari awal rekan-rekan tidak berusaha membangun hubungan dengan audiens, koneksi dengan audiens gitu ya. Jadi kita harus dari awal itu mindsetnya bukan apa penilaian dari audiens, tapi gimana caranya supaya audiens itu nyaman untuk berinteraksi dengan kita sebagai entah moderator atau sebagai narasumber. Itulah skillnya public speaking itu seperti itu. Nah, oke. Nah, ini adalah 4C method ya, metode 4C yang bisa membantu kita untuk menguasai konten dan bisa menguasai panggung. Untuk menguasai panggung lebih lengkapnya nanti tonton videonya Pak Andri yang di minggu lalu ya, karena itu sudah sangat lengkap dan sangat komprehensif. Jadi sehingga teman-teman selain menguasai konten, nanti posisi berdirinya pun di panggung itu rekan-rekan bisa belajar dari video yang disampaikan oleh Pak Andri. Nah, kalau di video ini kita akan membahas bagaimana sih tentang memahami konten yang akan kita sampaikan kepada publik gitu ya. Yang pertama, C yang pertama ya, clarity. Seperti tadi yang disampaikan di bagian mindset shift ya. Temukan satu pesan utama ya. Pesannya itu tuh harus datang dari pertanyaan kita sendiri. Ketika kita menjadi seorang narasumber atau moderator gitu ya, apa sih yang pengen kita harapkan itu audiens terima gitu ya. Kita pengen audiens itu terima apa, manfaat apa dari kita. Misalnya kita akan mengadakan pelatihan soal pembahasan solusi AIDA misalnya ya, akudan yang diambil alih. Nah, apa sih yang kita inginkan sebagai penyelenggara acara, narasumber, moderator itu untuk dibawa pulang oleh mereka? Tentunya kita berharap bahwa rekan-rekan yang datang itu bisa membawa ilmu ya, ilmu tentang bagaimana sih aku nanti di lapangan untuk bisa mempercepat penjualan AIDA-ku. Nah gitu, jadi kayak kita udah membayangkan apa yang audiens tuh bawa pulang gitu ya, jadi kayak kita ngasih oleh-oleh gitu. Jadi jangan sampai kita ngambang membuat audiens itu kayak merasa aku tuh pulang ini bawa apa sih, apa yang bisa tak lakukan di kantorku dengan kemarin pelatihan kemarin. Nah itu harus datang idenya itu dari kita yang mengadakan pelatihan atau sebagai moderator atau narasumber gitu ya. Jadi saya ingin mereka itu mengingat apa, kita sebagai penyelenggara itu ingin mereka belajar apa, itu kita harus sudah punya poinnya. Nggak perlu banyak-banyak, minimal poinnya 1 yang sesuai judul, itu udah bagus itu. Ketika kita sudah mengangkat judul, nah itu yang penting. Audiens itu membawa pulang ilmu sesuai judul yang sudah kita canangkan, yang sudah kita
upkan gitu ya. Oh, kita hari ini akan pelatihan tentang marketing kredit. Nah, kita berharapnya audiens membawa pulang cara-cara marketing kredit yang bisa mereka langsung praktekkan ke masyarakat ya, ke lapangan gitu ya, di lapangan. Nah, yang kedua, connection. Seperti tadi yang disampaikan ya, kita kan udah terlanjur takut dulu, padahal kita belum mencoba membangun koneksi dengan audiens ya. Memang jenis-jenis audiens itu akan berbeda ya. Setiap audiens, setiap orang itu akan punya respon yang berbeda terhadap kita, pembawaan kita. Nah, kita sebagai public speaker bukan harus kayak fokus 100 orangnya harus suka sama saya, bukan gitu ya. Connection itu bukan berarti semua orang harus menyukai Anda, tetapi mereka mau berinteraksi aja, itu sudah bagus. Nggak perlu suka, tapi yang penting mau berinteraksi. Ketika kita ada di depan, itu biasanya kita kan lihat jelas ya, oh siapa ya yang jarang bicara, siapa ya yang jarang disebut namanya ya untuk diskusi gitu ya. Nah, kita sebagai moderator atau narasumber itu peka biasanya karena di depan kita bisa melihat lebih luas gitu ya. Kalau orangnya sedikit mah kita bisa ngapalinnya, oh yang 5 orang misalnya 5 orang, oh yang ini belum ngomong nih, coba ngomong dong pendapatnya gimana gitu. Nah, tapi kalau banyak coba bayangin, gimana caranya kita membangun itu ya dengan koneksi itu tadi. Kita koneksi dengan mereka, kita tunjukkan bahwa kita terbuka dengan seluruh diskusi yang ingin mereka sampaikan gitu ya. Jadi supaya dari audiens juga nggak merasa ketika mereka tanya, aduh aku dikira bodoh karena aku takok gitu kan, aku kok dikira salah kerja gara-gara kemarin aku gagal. Nah gitu, jangan sampai audiens merasa takut untuk mengungkapkan itu. Artinya ada miskoneksi di situ ya, karena padahal kita nggak apa-apa di sini tuh memang kita tuh justru memperbaiki kesalahan kita kemarin. Di sini tuh tempat pelatihannya, justru kamu ceritakanlah kesalahan yang kemarin tidak sengaja ataupun sengaja kamu perbuat. Nah, caranya gimana tuh perbaikannya? Seperti itu ya. Itu public speaker yang menurut saya bijaksana adalah mereka yang bisa membuat orang yang tadinya takut untuk jujur, takut untuk terbuka, itu jadi bisa terbuka dengan masalahnya mereka. Gitu ya. Nah, connection hubungkan dengan pengalaman audiens, harus relate kalau bahasa anak sekarang ya, relate atau ada hubungannya topik ini dengan hidup saya. Misalnya ketika kita punya peserta dengan divisi marketing, tapi kita pelatihannya narasumbernya topiknya kita bahas tentang admin kredit, kan itu tidak match ya lah, itu bukan pekerjaan sehari-hari saya ya mbak gitu ya, bener audiensnya protes dong ya kan, karena ini kan marketing kredit, masa kita kasih materinya admin kredit, marketing kredit, admin kredit itu kan beda, itu dua divisi yang berbeda. Jadi ketika kita memberikan sebuah topik itu usahakan relate ya, ngangkat ya topiknya tuh relate dengan audiens di depan kita. Itu pun dengan 2 orang aja, itu pun harus koneksi. Misalnya kita ngomong dengan orang manajemen strategi misalnya, tapi kita ngomonginnya sastra Inggris gitu. Iya, kalau orang manajemen strateginya itu juga mempelajari sastra Inggris tidak apa-apa, tapi kan kita tidak tahu ya. Biasanya kita kan proses mengenali itu ya apa yang beliau kuasai. Nah, kita tanya-tanya tuh tentang ilmu dari beliau. Nah, baru nanti bahas topik lain. Belajar apa lagi tuh Pak selain manajemen strategi, barulah dari situ kita bisa bahas topik lain gitu. Jadi public speaker itu memang harus sabar, itu kuncinya harus sabar. Kita ndak boleh terburu-buru pengen tahu kalian ini apa ya, bisanya apa gitu, jangan mau yang terburu-buru gitu ya. Jadi public speaker itu juga belajar sabar dengan proses untuk membangun koneksi gitu ya. Nah, berikutnya credibility atau kredibilitas, bangun kepercayaan dengan cerita. Audiens akan lebih mudah percaya dengan seseorang yang jujur tentang proses belajarnya. Ini credibility ini sekarang sudah menjadi concern atau kekhawatiran bagi netizen zaman sekarang ya, ketika mereka di konten mereka melihat ada influencer yang menyampaikan tentang kesehatan, tapi ternyata influencernya sendiri itu bukan di bidang kesehatan. Mereka akan mempertanyakan tuh, loh kok bisa ngomongin ini ilmunya sekondi? Kamu emang dulu kuliah kesehatan gitu. Nah, itu sekarang sudah jadi concern untuk bahkan kalau pemerintahan di luar negeri, setahu saya Tiongkok ya, negara Tiongkok itu sudah membatasi ketika ada orang yang membagikan ilmu-ilmu penting seperti hukum, pendidikan, yang gitu-gitu ya, kesehatan, itu harus orang-orang yang sungguh sudah berperan di profesi itu, sudah bersertifikat, jadi yang keluar dari materinya itu tuh yang terpercaya gitu, bukan hanya omong doang gitu ya.
Nah, jadi kredibilitas kita sebagai public speaker pun tuh perlu ditunjukkan juga dengan cerita-cerita yang kita lalui. Misalnya nih saya ngomong tentang public speaking itu saya sudah sempat menjadi moderator, dipercaya jadi moderator beberapa kali, sehingga saya pun merasakan pengalaman gagal, pengalaman yang lumayan gitu. Jadi saya berani ngomong di depan itu pun karena mengkritisi diri saya sendiri, kayak oh Tia gue kok kemarin kok kayak ngono, kudune ngomongnya gini. Nah gitu. Jadi hasil saya ngomong sekarang ini adalah hasil perjalanan saya proses belajar public speaking. Bahkan rekan kita, atasan kita Pak Andre itu yang sudah sering ya jadi moderator tuh tetap setiap hari belajar tentang public speaking gitu. Pasti selalu ada ilmu baru terkait public speaking dan kita tidak berhenti di titik situ aja ya. Kita memang bukan arahnya ingin jadi Coki Sitohang gitu ya, tapi setidaknya kita menjadi pengantar pesan yang baik ya untuk lingkungan sekitar kita. Nah, ini menurut saya adalah poin yang paling penting di antara 4 poin ya. Saya taruh di akhir karena ini biasanya yang jadi titik terang dari ketika kita mau menyampaikan sesuatu. Kadang kenapa kok kita ragu sama apa yang ingin kita sampaikan? Itu karena sebenarnya kita ragu sama pesan kita sendiri. Kita ngerasa kayak emang iya. Biasanya dan sekarang gitu. Emang iya kayak gitu. Kita sendiri pun ragu. Kita tidak meyakini itu karena kita itu belum menjalaninya. Misalnya saya ketika misalnya nih dulu tuh belum pernah public speaking ya. Ketika saya di depan sini mau menyampaikan tentang public speaking, emang aku wis tahu praktek. Aku akan mikir gitu rekan-rekan. Saya akan berpikir seperti itu karena saya pun belum yakin emang saya sudah jadi public speaker yang baik. Emang saya sudah jadi public speaker yang bisa jadi role model. Nah seperti itu. Kalau saya sendiri tidak yakin dengan diri saya tidak yakin dengan pesan saya, sudah pasti saya tidak berani untuk ngomong di depan umum. Sudah pasti saya tidak akan berani untuk berceloteh ria tentang bagaimana caranya public speaking. Tadi 4 cara tadi sungguh saya praktekkan dan dibahasakan dengan baik ya, diubah bahasanya dengan lebih baik. Tapi rata-rata saya menggunakan 4 cara tadi, tapi yang paling penting adalah conviction ini. Kalau saya sendiri tidak yakin dengan pesan saya, bagaimana saya mau meyakinkan orang lain? Sama seperti ketika kita memasarkan sebuah produk. Kalau kita aja nggak yakin sama produk kita, gimana kita mau meyakinkan orang lain tentang produk kita? Bahwa produk kita nih jadi solutif buat hidup Anda gitu. Kalau kita sendiri nggak pernah coba, kita sendiri nggak yakin gitu ya. Jadi, kepencet lagi. Aduh, jadi spoiler dong. Sebentar ya, balik dulu. Nah, tadi, jadi kita harus yakini pesan kita sendiri sebelum meyakinkan orang lain. Nah, gimana sih caranya supaya yakin sama diri sendiri? Yang pertama, kita harus tahu dulu mengapa topik ini penting bagi saya. Contoh, kenapa topik public speaking ini penting bagi saya? Lawang saya kerja, kalau di lapangan nanti saya butuh public speaking. Ketika saya bicara dengan user, saya juga bicara menggunakan public speaking supaya sama-sama enak alurnya gitu ya. Jadi ini topik penting bagi saya yang saya percaya ketika saya belajar saya itu dapat manfaat. Seperti itu. Nah, kemudian pengalaman apa yang membuat saya percaya pada pesan ini? Seperti tadi ya, saya merasa terhambat dengan kemampuan saya bicara, saya takut bicara di depan banyak orang. Nah, saya menceritakan pengalaman saya dari yang tadinya saya tidak bisa pede dengan cara bicara saya, hingga saya sekarang menjadi lebih sedikit pede gitu ya untuk berbicara di depan publik. Nah, yang terakhir, kok saya tuh pengen ya orang lain dengar soal ini. Artinya kita ada dorongan untuk membuat orang lain yang punya struggle sama seperti kita dulu itu berubah menjadi baik. Jadi ikut kita ke langkah yang lebih baik gitu. Nah, itu artinya ketika 3 pertanyaan ini kita bisa jawab, artinya kita sudah punya keyakinan pada pesan kita sendiri. Nah, yang berikutnya terakhir ya, ini call to action ya. Saya mengambilkan salah satu contoh ya, Bapak Gita Wirjawan. Ini beliau adalah seorang podcaster juga yang ada di YouTube ya. Nama kontennya adalah Endgame ya. Nah, beliau ini ternyata di salah satu acara gitu ya yang ditayangkan di YouTube juga, yang Cakap Blitz ini ya, spesial kemerdekaan, beliau membicarakan tentang kemampuan komunikasi. Nah, beliau bilang saya itu adalah orang paling kaku, saya tuh paling nggak bisa berkomunikasi. Ketika beliau bekerja di kantor audit waktu itu ya, kantor angkutan publik, tapi tidak di Indonesia ya, di luar negeri, yang mana beliau itu rekan kerjanya itu ternyata punya etos kerja yang tinggi. Tetapi ketika Pak Gita itu diminta untuk call oleh klien, nah
Pak Gita itu kaku gitu ya, makanya beliau bilang saya paling kaku, saya paling nggak bisa berkomunikasi. Akhirnya bos saya bilang, lu coba deh setiap malam ngobrol di depan cermin sekitar 20 menit, ngobrol apa aja, mau ngobrol soal Spider-Man kayak apa kayak silakan, tapi pembicaraannya itu harus pakai logika. Misalnya gini, Spider-Man di depan cermin nih memang kelihatan bodoh tapi kayak itu berhasil kok rekan-rekan, beneran deh, kayak ngomong sendiri. Itu mungkin kayak saya biasanya, saya tuh sepeda motor, kita kan sepeda motor sendirian ya, sepeda motor pas jalan gitu kan kita gabut ya, kayak cuman ngegas rem. Nah itu sambil ngomong sendiri saya biasanya kayak Spider-Man ya besok itu tanggal 29 Juli nih, bukan saya promosi ya, tapi 29 Juli itu nanti kayaknya ada Spider-Man baru deh. Nah Spider-Man ini kayaknya terakhir kali itu kalau tidak salah dia ceritanya adalah tentang bagaimana ketika dia mulai dilupakan oleh teman-temannya untuk menyelamatkan semesta ini. Tapi kenapa ya kok Spider-Man itu harus mengorbankan dirinya? Apakah nanti Spider-Man akan bisa kembali diingat oleh teman-temannya, atau nanti Spider-Man nanti juga harus kehilangan identitasnya lagi seperti di video sebelumnya? Nah seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya logis gitu ya, jangan yang ngawang ngalur ngidul gitu, enggak, tapi yang terarah dan diurainya dengan logika kalau kata Pak Gita Wirjawan ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin ini call to action untuk rekan-rekan semua yang mungkin bingung ya. Aku tuh kalau latihan public speaking tadi dengan cara tadi 4C itu aku tuh kudu latihan yang gitu. Nah, kamu lo punya cermin. Misalnya nih contoh ya, Amit ya Nanda. Nah, cermin. Nah, cermin latihan aja. Ngomong di cermin gitu ya. Oh, muka aku tuh kayak gini loh ketika aku merepresentasikan pesanku gitu. Nah, jadi latihan dengan cermin itu kita juga bisa mempelajari gestur kita ketika menyampaikan pesan gitu. Kita terlihat meyakinkan atau terlihat meragukan gitu ya. Kita bisa menilai itu sebenarnya dengan diri kita sendiri. Nah, dunia itu tidak membutuhkan banyak orang yang sempurna untuk bicara ya, tapi dunia itu butuh orang yang banyak untuk berani ya, berani untuk bicara. Jadi meskipun rekan-rekan sekarang merasa pengetahuannya masih terbatas, nggak apa-apa, belajar lagi. Pak Gita Wirjawan pun bilang, banyakin baca buku, banyakin tambah wawasan, banyakin ketemu orang supaya kalian punya sudut pandang perspektif yang luas, sehingga kalian ketika bicara itu tidak takut, tidak ragu, karena kalian udah yakin, oh kemarin aku tuh habis ngomongin ini loh sama Bapak A, sama Ibu C gitu ya. Oh ini jadi ternyata alurnya ke sini toh gitu. Jadi kita jangan menutup sumber-sumber pengetahuan hanya karena misalnya aku udah wani ngomong karo wong liya gitu. Nah, itu sudah menutup sumber informasi gitu ya. Nah, beranilah untuk bertanya, beranilah untuk menambah wawasan. Nanti pasti kalian akan lebih nyaman untuk berbagi ilmu dengan orang lain. Ya, jangan menghambat rezeki kalian dengan tidak ingin mencoba pengalaman-pengalaman baru, karena justru ketika dengan kalian punya pengalaman baru, kalian bisa berbagi dengan orang lain yang belum sempat merasakan pengalaman itu. Oke, mungkin sekian ya dari saya. Mungkin semoga topik kali ini bisa bermanfaat ya, sekaligus nanti dikombain dengan video Pak Andre kemarin. Semoga topik public speaking ini menjadi penyemangat buat teman-teman semua ya, baik yang di sini maupun yang di YouTube ya. Semoga teman-teman apalagi yang dilabelin introvert ini ya, kalian jangan khawatir, kalian tuh bisa public speaking. Justru biasanya public speaker yang fenomenal itu ya, yang kita sering lihat di Google, di internet, itu biasanya orang-orangnya introvert malahan. Mereka justru istilahnya menyampaikan pesan yang benar-benar ingin mereka sampaikan gitu loh. Tapi orang ekstrovert juga nggak kalah. Saya punya teman ekstrovert yang ternyata juga dia khawatir ngomong di publik gitu. Jadi tidak menjamin sebenarnya orang ekstrovert itu, oh aku pede kok, semua ekstrovert pede bicara di publik. Enggak, belum tentu, karena mereka kan bisa basa-basi ngobrol sama banyak orang, nanya kabar, tapi belum tentu bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Nah, itulah seni dari public speaking. Jangan malu untuk latihan setiap hari, jangan malu untuk belajar dan tambah wawasan. Sekian dari saya, Tia Siregar dari LPPM Media Pratama. Sampai ketemu di episode Level Up selanjutnya. Bye-bye.